warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Safana Aulia Fernanda. Saya dari Prodi PJKR tingkat 2A, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Surya Kencana. Di sini saya akan menjelaskan 10 OPK atau Objek Pemajuan Kebudayaan. Dan di sini saya akan membahas atau menjelaskan cagar budaya yang sangat terkenal di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi saya akan menjelaskan tentang Candi Prambanan. Candi Prambanan ini terletak di Jalan Raya Solo, Desa Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Jawa Tengah. Di sini saya akan membahas terlebih dahulu sejarah Candi Prambanan. Candi Prambanan adalah candi Hindu terbesar dan termegah yang pernah dibangun di Jawa kuno. Pembangunan candi Hindu kerajaan ini dimulai oleh Sri Maharaja Pakai Pikatan sebagai tandingan Candi Buddha, Borobudur, dan juga Candi Sewu yang terletak tidak jauh dari Candi Prambanan. Beberapa sejarawan lama menduga bahwa pembangunan Candi Agung Hindu ini untuk menandai kembali berkuasanya keluarga Sanjaya atas Jawa. Hal ini terkait teori wangsa kembar berbeda keyakinan yang saling bersaing, yaitu wangsa Sanjaya penganut Hindu dan wangsa Sailendra penganut Buddha. Pastinya dengan dibangunnya candi ini menandai bahwa Hinduisme aliran Saiwa kembali mendapat dukungan keluarga kerajaan. Setelah sebelumnya wangsa Sailendra cenderung lebih mendukung Buddha aliran Mahayana. Hal ini menandai bahwa kerajaan Medang beralih fokus dukungan keagamaannya dari Hindu, dari Buddha Mahayan ke pemujaan terhadap Siwa. Bangunan ini dibangun pertama kali sekitar tahun 850 Masehi oleh Rakai Pikatan dan secara berkelanjutan disempurnakan dan diperluas oleh Raja Lokapala dan Raja Sri Maharaja Diabalitung Mahasambu. Berdasarkan prasasti Siwagraha berangkat tahun 856 Masehi, bangunan suci ini dibangun untuk memuliakan Dewa Siwa. Dan nama asli bangunan ini dalam bahasa Sanskerta adalah Siwagraha atau Siwalaya. Dalam prasasti ini disebutkan bahwa saat pembangunan Candi Siwagraha tengah berlangsung, dilakukan juga pekerjaan umum perubahan tata air untuk memindahkan aliran sungai di dekat candi ini. Nah, sungai yang dimaksud adalah Sungai Opak yang mengalir dari utara ke selatan sepanjang sisi barat kompleks Candi Prambanan. Sejarawan menduga bahwa aslinya aliran sungai ini berbelok melengkung ke arah timur dan dianggap terlalu dekat dengan candi sehingga dapat membahayakan konstruksi candi. Kompleks bangunan ini secara berkala terus disempurnakan oleh raja-raja Medang Mataram berikutnya, seperti Raja Maharaja Dyadaksa dan Sri Maharaja Dyah Tuludong, dan diperluas dengan membangun ratusan candi-candi tambahan di sekitar candi utama. Karena kemegahan candi ini, Candi Prambanan berfungsi sebagai Candi Agung Kerajaan Mataram, tempat digelarnya berbagai upacara penting kerajaan. Candi ini termasuk situs warisan dunia UNESCO, sekaligus salah satu candi terindah di Asia Tenggara. Arsitektur bangunan ini berbentuk tinggi dan ramping sesuai dengan arsitektur Hindu pada umumnya, dengan Candi Siwa sebagai candi utama memiliki ketinggian mencapai 47 meter menjulang di tengah kompleks gugusan candi yang lebih kecil.
Sebagai salah satu candi termegah di Asia Tenggara, Candi Prambanan menjadi daya tarik kunjungan wisatawan di seluruh dunia. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu terlantarnya Candi Prambanan. Sekitar tahun 930-an, ibu kota kerajaan berpindah ke Jawa Timur oleh Sri Maharaja Empu Sindok yang mendirikan Wangsa Dinasti Isyana. Penyebab kepindahan pusat kekuasaan ini tidak diketahui secara pasti, akan tetapi sangat mungkin disebabkan oleh letusan hebat Gunung Merapi yang menjulang sekitar 20 km di utara Candi Prambanan. Kemungkinan penyebab lainnya adalah peperangan dan perebutan kekuasaan. Setelah perpindahan ibu kota, Candi Prambanan mulai terlantar dan tidak terawat, sehingga pelan-pelan candi ini mulai rusak dan runtuh. Bangunan candi ini diduga benar-benar runtuh akibat gempa bumi hebat pada abad ke-16. Meskipun tidak lagi menjadi pusat keagamaan dan ibadah umat Hindu, candi ini masih dikenali dan diketahui keberadaannya oleh warga Jawa yang menghuni desa sekitar. Candi-candi serta arca Durga dalam bangunan utama candi ini mengilhami dongeng rakyat Jawa yaitu legenda Roro Jonggrang. Setelah perpecahan Kesultanan Mataram pada tahun 1755, reruntuhan candi dan Sungai Opak di dekatnya menjadi tanda pembatas antara wilayah Kesultanan Yogyakarta dan Kesunanan Surakarta. Untuk yang selanjutnya yaitu penemuan kembali Candi Prambanan. Pada tahun 1733, candi ini ditemukan oleh si Elon, seseorang berkebangsaan Belanda. Candi ini menarik perhatian dunia ketika pada masa pendudukan Britania atas Jawa. Ketika itu, Solin Mackenzie, seorang surveyor bawahan Sir Thomas, menemukan candi ini, meskipun Sir Thomas kemudian memerintahkan penyelidikan lebih lanjut. Keruntuhan candi ini tetap terlantar hingga berpuluh-puluh tahun. Kemudian pada tahun 1855, John William Izerman mulai membersihkan dan memindahkan beberapa batu dan tanah dari bilik candi. Beberapa saat kemudian, Isaac Groneman melakukan pembongkaran besar-besaran dan batu-batu candi tersebut ditumpuk secara sembarangan di sepanjang Sungai Opak. Arca-arca dan relief candi diambil oleh warga Belanda dan dijadikan hiasan taman, sementara warga pribumi menggunakan batu candi untuk bahan bangunan dan fondasi rumah. Untuk yang selanjutnya yaitu pemugaran Candi Prambanan. Pemugaran dimulai pada tahun 1918, akan tetapi upaya yang sesungguhnya dimulai pada tahun 1930-an. Pada tahun 1902 sampai 1903, Theodor van Epp memelihara bagian yang rawan runtuh. Dan pada tahun 1918 sampai 1926 dilanjutkan oleh Jawatan Purbakala di bawah PJ Perquin dengan cara yang lebih sistematis sesuai kaidah arkeologi. Sebagaimana diketahui, para pendahulunya melakukan pemindahan dan pembongkaran beribu-ribu batu secara sembarangan tanpa memikirkan adanya usaha pemugaran kembali. Pada tahun 1926 dilanjutkan Dehans hingga akhir hayatnya pada tahun 1930. Pada tahun 1931 digantikan oleh Insinyur V.R. van Romon hingga pada tahun 1942 dan kemudian diserahkan kepemimpinan
renovasi itu kepada putra Indonesia dan itu berlanjut hingga tahun 1993. Upaya restorasi terus-menerus dilakukan bahkan hingga kini. Pemugaran Candi Siwa yaitu candi utama kompleks ini dirampungkan pada tahun 1953 dan diresmikan oleh Presiden pertama Republik Indonesia. Ada bagian candi yang direstorasi menggunakan batu baru karena batu-batu asli banyak yang dicuri atau dipakai ulang di tempat lain. Sebuah candi hanya akan direstorasi apabila minimal 75% batu asli masih ada. Oleh karena itu, banyak candi-candi kecil yang tidak dibangun ulang dan hanya tampak fondasinya saja. Oke teman-teman, jadi itu adalah sekilas tentang penjelasan sejarah Candi Prambanan. Yang dimana Candi Prambanan itu adalah situs warisan dunia UNESCO dan merupakan candi terindah di Asia Tenggara. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.